Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan video saya yang campur aduk ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai glodok bagaimana yang saya rekomendasikan untuk Anda yang mau beternak burung murai batu, terutama di kandang minimalis seperti punya saya yang di belakang ini. Oke, satu persatu akan saya bahas. Maksudnya saya bahas itu hanya glodok yang saya rekomendasikan, yang pernah saya pakai. Jadi berdasarkan pengalaman saya aja. Oh ya, pertama-tama jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan share kalau mungkin video ini berguna untuk Anda. Dan juga barangkali ada pertanyaan bisa komen di kolom di bawah ini, nanti pasti saya jawab satu persatu. Oke, kita ikuti lagi. Sebelum saya lanjut, perlu dicatat di sini bahwa pemilihan glodok itu sangat penting ya dalam keberlangsungan dan keberhasilan ternak murai batu ini. Kenapa? Karena glodok sangat berpengaruh dalam hal kenyamanan burung murai untuk berproduksi, utamanya dalam memilih tempat bertelur, mengeram, dan meloloh anakannya. Untuk pertama, kalau Anda malas untuk membuat glodok, kita bisa beli di toko-toko pakan burung. Itu glodok seperti ini. Jadi yang bentuknya seperti kayu, memang ya kayu gelondongan ini, yang dalamnya sudah dikerowok seperti ini. Saya tidak masuk ya karena di dalam ada burungnya. Jadi glodok ini disukai oleh burung murai untuk bertelur di dalamnya. Dan dari glodok ini saya sudah berkali-kali panen juga. Hanya saja kelemahannya dalam glodok seperti ini kita tidak bisa memantau keberadaan telur dan anakan burung itu sewaktu-waktu tanpa adanya bantuan kamera CCTV seperti yang saya pasang ini. Dan untuk mengambilnya pun kita ada kesulitan untuk masuk. Maksudnya kita harus masuk ke kandang untuk mengambil. Itulah kelemahannya. Tapi kalau dari segi nyaman, burung murai nyaman bertelur di sini dan angkrem di sini nyaman. Cuma yaitu tadi kelemahannya, kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk mengontrol. Oke, itu kandang maksud saya glodok pertama yang saya rekomendasikan dengan catatan ada kelemahannya. Kedua, jadi glodok ini saya buat sendiri model yang seperti ini. Seperti itu ya. Jadi di situ itu burung juga nyaman, kita juga bisa memantau dari jarak jauh, atau kalau perlu kita buat kamera seperti ini kita arahkan ke glodok itu, jadi kita bisa memantau burung sudah menjal sarang atau belum, sudah bertelur atau belum, dan anakannya sudah menetas atau belum. Untuk bentuknya bisa bervariasi, sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh salah satunya seperti ini. Ini glodok yang sudah saya ambil, yang sudah saya lepas. Jadi saya buat sendiri dari triplek yang agak tebal. Sebenarnya nggak harus triplek sih, dari papan kayu juga bisa, dari kardus juga bisa. Tapi kalau kardus itu mempertimbangkan keawetannya. Jadi kalau kardus nanti kena kotorannya, kena air kan bisa hancur. Kalau dari triplek atau papan kayu kan lebih awet. Untuk ukuran disesuaikan aja, dikira-kira. Jadi perbandingannya ini tangan saya segini. Kalau ini saya kebetulan tidak saya ukur pakai meteran, saya kira-kira aja. Mungkin kalau dikira-kira ini sekitar panjangnya 20-25 cm.
terus ketinggian kurang lebih 15 cm, dan lebarnya juga sekitar 15 cm seperti itu. Terus kemudian kita cantolkan di dalam. Ini juga ada kelemahannya. Kalau kita ngambil hasil panenan, kita masih harus masuk ke dalam kandang indukan ini. Jadi kita harus masuk ke kandang, ambil hasil panenan atau anakan atau piyek dari burung murai itu. Lanjut, kandang ketiga, maksud saya glodok ketiga yang saya rekomendasikan itu adalah yang paten. Jadi sudah saya siapkan paten di dalam kandang seperti ini. Jadi kita bisa sewaktu-waktu memantau tanpa mengganggu burung itu, maksudnya tanpa kita masuk ke dalam kandang tangkaran tersebut. Bagaimana bentuknya? Oke, kita lihat ya. Ini atau yang ini juga sama. Oke, yang ini aja kita lihat bentuknya bagaimana. Ya, sudah saya lepas untuk gemboknya. Jadi seperti itu, dan ini kebetulan sudah ngewer di glodok, sudah penuh dengan daun pinus. Ini kebetulan saya memakai daun pinus untuk bahan sarangnya. Jadi ini di dalam sebuah seperti ini, hampir sama dengan glodok yang kedua yang saya bahas, model kedua tadi. Cuma ini di bagian sisi belakangnya itu saya beri pintu untuk saya bisa memantau dari luar tanpa mengganggu indukan yang ada di dalamnya. Tapi untuk memantau itu pun juga kita harus menunggu saat indukan burung ini ada di luar glodok, karena nanti kalau dia di dalam glodok nanti takutnya si burung ini malah stres. Untuk ukuran ini tadi juga hampir sama dengan ukuran glodok yang model kedua tadi ya. Ukurannya sekitar panjang sekitar 25 cm, tingginya sekitar 15 cm, dan lebarnya juga sekitar 15 cm. Seperti itu. Bahan juga menyesuaikan, tapi disarankan memakai triplek atau papan kayu. Kalau kardus kayaknya kok nggak mungkin ya, susah untuk ngatur itu pintunya itu. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Kalau modelnya sih kita variasi sendiri aja, kita bisa variasi modelnya seperti apa. Empat glodok seperti ini, glodok biasanya untuk burung lovebird seperti ini tidak saya rekomendasikan. Karena kenapa? Selain kita susah memantau, kita membukanya juga harus masuk. Kemudian intinya kita kesulitan memantau itu tadi. Dan burung juga kurang nyaman tempatnya karena terlalu sempit. Jadi ini memang cocoknya untuk burung paruh bengkok. Dan saya tidak merekomendasikan untuk glodok burung murai. Sedangkan untuk isian glodok, untuk bahan sarangnya saya menggunakan ini, daun pohon pinus. Saya sarankan menggunakan daun pohon pinus karena sifatnya yang hangat dan mudah didapat, juga mudah. Tapi kalau barangkali ada teman yang kesulitan mendapatkan daun pinus, itu bisa menggunakan rumput-rumput kering. Tapi yang saya sarankan pakai daun pinus kering, karena kebetulan di sini juga banyak. Saya stok satu kresek ini, kalau sudah nipis saya nyari lagi. Jadi seperti itu tadi video saya tentang
rekomendasi glodok yang cocok digunakan untuk beternak murai batu. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.